Hadirnya kamu di hidup dia membuat dia bisa move on. Pelan-pelan move on. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi kita akan membongkar apa arti kehadiranmu di hidupnya dia. Dan yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman yang berzodiak Gemini. Untuk zodiak lain udah aku buatin juga, bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita masuk ke readingnya. Tadi aku udah shuffle dan bagi jadi 2 pile. Kalian bisa pilih mau pile 1 atau pile 2. Pakai intuisi kamu. Di sini bisa kalian lihat dari kartunya atau snow globe-nya. Aku juga udah tulis timestamp di kolom deskripsi. Jadi, sampai ketemu lagi di pile pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih pile nomor 1, kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kita punya The Magician, Judgment, The Emperor, Page of Swords, dan The World. Oke, di sini arti kehadiranmu di hidupnya adalah kamu menjadi orang yang bisa membuat dia mengeluarkan segala potensi yang dia punya. Potensi yang awalnya dia kira dia nggak bisa, atau bahkan dia nggak pernah kepikiran ternyata dia bisa dengan dorongan kamu, dengan motivasi dari kamu. Di sini dia menjadi orang yang semakin ngerti ambisinya dia apa, lebih terbuka wawasannya, lebih terbuka pandangan hidupnya. Jadi orang yang bisa mengejar segala hal yang berhubungan dengan duniawi, materi, uang, kayak gitu, dan menjadi orang yang bisa lebih merasakan sesuatu pakai hatinya dia. Jadi nggak hanya memikirkan banyak hal dari logika, tapi dari perasaannya juga. Di sini aku lihat kamu juga menjadi orang yang berpengaruh ke hal-hal yang berhubungan dengan move on dari masa lalunya dia. Sangat mungkin di sini dulu waktu awal-awal kenal kamu, dia masih inget mantannya, masih inget-inget hal-hal yang menyebabkan luka di hatinya akibat masa lalunya. Ada hal-hal yang dia sesali di masa lalunya. Hadirnya kamu di hidup dia membuat dia bisa move on. Pelan-pelan move on. Dan dengan move onnya dia itu, dia bisa melepas semua itu. Masa lalu ya di masa lalu, sekarang ya sekarang. Aku akan fokus ke sekarang dan ke masa depanku, kayak gitu. Di sini kamu membuat dia bebas ya. Bebas karena beban di pundaknya dia, karena masa lalunya ini berhasil dia lepas di sini. Dan dia sudah ikhlaskan, sudah merelakan, kayak gitu. Karena ada kamu sekarang yang hadir di hidupnya dia. Dan dengan semua yang sudah kamu lakukan, dukungan dari kamu, dan membuat dia berhasil jadi orang yang lebih tangguh di sini ya. Ini adalah kaisar, seorang kaisar yang bisa membawa dirinya pada kesuksesan. Sukses di sini bisa sukses di hal yang berhubungan dengan materi, sukses di hatinya, atau sukses di hubungan kalian berdua. Di sini dia menjadi orang yang lebih wibawa, lebih bijak, pemikirannya lebih dewasa, sudah mengerti baik buruknya suatu hal jika dia lakukan, kayak gitu. Jadi sekarang dia menjadi orang yang kalau melakukan sesuatu dipikir dulu baik-baik. Kalau dia mau ngomong sesuatu dipikir dulu baik-baik, terkontrol secara emosi. Karena gimana pun seorang kaisar harus bijak ya, wibawa, menjadi panutan bagi banyak orang, kayak gitu. Di sini kamu juga bisa menjadi orang yang dia yang tadinya angin-anginan, yang nggak tahu arah hidupnya mau kemana, akhirnya dia berjuang lagi di sini. Setelah tahu potensinya apa, setelah melepaskan masa lalunya, di sini dia berjuang untuk hidupnya. Apapun itu, pekerjaan dia, kuliah dia, bisnisnya dia, memperjuangkan kamu, kayak gitu. Meskipun banyak orang yang di sini kelihatannya meremehkan dia ya, tapi pada akhirnya dia bisa membuktikan ke dirinya bahwa dia itu mampu. Karena di sini aku lihat dia emang anaknya luar biasa ya, potensi dia banyak di sini. Dan di sini pada akhirnya dia bisa berbahagia dengan kehidupannya. Kamu menjadi orang yang membawa dia bisa menikmati hidup ini. Kebahagiaan hidup itu nggak hanya sekedar
materi ya. Di sini aku lihat meskipun mungkin sekarang kondisi kamu dan dia sederhana aja hidupnya, kemana-mana masih naik motor kayak gitu, tapi berbahagia dengan apa yang kalian miliki sekarang kayak gitu. Karena kalian udah ngerti tujuannya apa. Kalaupun sekarang kalian masih hidup sederhana aja, nggak apa-apa, dinikmati. Akan ada suatu masa ketika kalian akan menikmati yang lebih lagi dengan kerja keras kalian berdua kayak gitu. Dan aku lihat sebagian dari kalian di sini sudah di tahap yang memang menikmati hidup ya, berkecukupan kayak gitu. Oke, buat teman-teman Gemini yang memilih pile nomor 1, kalau kalian merasa resonate, kalian bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke. Kita punya Queen of Wands, Ten of Staff, Four of Cups, The Hangman, dan The Hermit. Oke, di sini aku lihat sebuah perjalanan ya dari dia. Dengan hadirnya kamu di hidupnya dia yang tadinya merasa bahwa hidup itu sangat berat bebannya. Dia yang merasa bahwa hidup itu sangat memberatkan langkahnya dia. Beban yang dipikul dia banyak. Entah di sini dari pekerjaan, kuliahnya dia, konflik-konflik di keluarga, atau hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Dia merasa hidupnya dia sangat berat. Tapi kamu hadir di hidupnya dia, memberikan sebuah pencerahan, bantuan. Di sini bantuannya bisa berupa motivasi kamu, kenyamanan yang kamu berikan, dan sebagainya. Sehingga aku lihat di sini dia pelan-pelan bisa menjadi orang yang lebih mengerti, yang lebih fokus ke tujuan hidupnya. Beban hidupnya dia berat, memang berat, tapi dengan hadirnya kamu, dia bisa melepas beban itu satu persatu, pelan-pelan. Yang tadinya seperti benang kusut, yang dia nggak tahu gimana harus bertindak, gimana harus menyelesaikan konflik yang ada, hadirnya kamu membuat dia bergerak di situ. Dia nggak lagi malas-malesan, dia mulai menguraikan kekusutan di hidupnya dia, sehingga dia ketemu tuh akhirnya, oh jalan keluarnya kayak gini. Dan akhirnya di sini dia menjadi orang yang mengerti posisinya, orang yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Dalam arti gini, kalau dia punya cita-cita, seberat apapun itu, setinggi apapun itu, dia akan berusaha mencapainya. Kayak gitu, dengan cara yang baik tentu saja. Di sini, Queen of Wands adalah ratu yang punya bunga matahari ya, di singgasana dia yang terletak di padang pasir. Kalau di deck yang tradisional. Dan itu adalah hal yang mustahil sebenarnya, menanam bunga, menghasilkan bunga di padang pasir. Tapi dia bisa, ratu ini bisa. Meskipun di sini ratu bisa untuk laki-laki dan perempuan ya posisinya. Sehingga dia bisa menjadikan hal yang nggak mungkin menjadi mungkin dengan usahanya dia. Dan di sini dia bisa bertransformasi, hadirnya kamu membuat dia bertransformasi menjadi orang yang lebih bijak, lebih kuat, lebih tangguh kayak gitu ya. Mencapai apapun yang dia mau di sini. Meskipun awalnya dia pesimis, akhirnya dia optimis dan bisa. Di sini aku lihat kamu memang hadir sebagai orang yang bisa membuat dia melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kayak gini loh hidup itu. Kayak gini loh melihat masalah itu, jangan dari beratnya aja kayak gitu. Kamu di sini hadir, gak langsung serta-merta menjungkir balikan dia, tapi pelan-pelan. Hadirnya kamu ini pelan-pelan membuat dia melihat, oh ada ya jalan keluarnya. Oh, aku harus begini ya untuk mencapai tujuanku kayak gitu. Perspektif yang berbeda, yang membuat matanya lebih terbuka, lebih melek lagi. Mungkin di sini bisa juga teman-temannya jadi lebih banyak, pergaulannya jadi lebih banyak karena pikirannya lebih bebas, lebih terbuka akan segala hal. Penerimaan dia akan sebuah perbedaan itu jadi lebih mantep kayak gitu. Dan di sini memang hadirnya kamu itu membuat dia jadi orang yang lebih ini ya, bijak, memang bijak menanggapi banyak hal. Kalau yang tadinya dia kusut karena nggak bisa mikir gimana jalan keluarnya, dia akhirnya bisa di sini dengan dukungan dari kamu tentu saja. Setiap ada masalah dipikirkan dulu jalan keluarnya apa. Setiap ada konflik diem dulu, nggak langsung bertindak. Setiap kali dia emosi, dia tenangkan dulu hatinya, dia tenangkan pikirannya baru bertindak. Jadi nggak serta-merta dia dikonfrontasi orang langsung ngebales, langsung marah-marah, langsung emosi, enggak. Di sini dia jadi orang yang lebih tenang, lebih damai hati dan pikirannya kayak gitu.
Oke, buat teman-teman Gemini yang memilih file nomor 2, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi.